pendidikan tinggi itu juga menghadapi hiper kompetisi yang begitu hiper, begitu tinggi. Misalnya sebagai satu contoh saja, beberapa perusahaan besar dunia, Google, Apple, IBM, dan banyak perusahaan dunia yang lain yang tidak lagi menanyakan ijazah, nggak lagi menanyakan degree, tapi yang ditanya adalah portofolio, apa yang telah diperbuat. Jadi makanya pertanyaan yang kemudian ditantang terus kan, perguruan tinggi ditantang, apakah kita anak-anak muda masih perlu sekolah di pendidikan tinggi. Ini menurut saya ini kompetisi yang tadinya kita berpikir kita berebut ranking dunia, QS, whatsoever gitu ya. Tiba-tiba kita menjadi bukan lagi bersaing di antara kita, di antara pendidikan tinggi, bahkan bersaing di antara non pendidikan tinggi. Apakah ini memang masih relevan untuk kita? Sebut saja saya suka mendengarkan anak muda ini, Tam Ebrasti ini, seorang warga negara Kanada yang dalam usia yang sangat muda belajar sendiri. Jadi yang kemudian dia menjadi penulis buku yang sangat hebat, menjadi software development yang hebat, dan seterusnya. Tantangan kita sekali lagi bukan hanya pendidikan tinggi yang lain, bukan universitas di tempat yang lain, tetapi juga tantangan kita adalah para individu pembelajar yang kalau ini semakin lama semakin menyebar kuat. Konteks ini harus kita perhitungkan, yang pada akhirnya kita harus merumuskan strategi. Itu poin saya. Jadi tadi yang saya bilang dari samping tadi, environment dari samping, ada disrupsi, ada hiperkompetisi. Nah, oleh karena itu kemudian teknologi dan talenta yang harus dihasilkan oleh pendidikan teknik itu seperti apa? Saya ingin memulai dengan bahwa sekarang ini dengan disrupsi itu ada luar biasa pergeseran di dalam kesempatan kerja, ada job loss, tetapi juga ada job gain gitu. Ya, ini yang job gain ini yang harus kita manfaatkan, tetapi jangan juga kemudian kita tetap bertahan mendidik untuk kompetensi yang masuk ke job loss gitu. Dan kita tidak perlu khawatir karena sebetulnya pada akhirnya pendidikan tinggi juga meng-create pekerjaan jauh lebih banyak daripada menghancurkan pekerjaan. Cuma sekali lagi, siapa lembaga pendidikan tinggi yang mampu merespon opportunity ini. Kalau kita kemudian mendidik tetapi arahnya sudah sebuah kompetensi yang obsolete, ya ini menjadi sia-sia gitu. Kita kalau ini sebuah studi yang Mas jangan tolong membuat aku panik, Lydia. Jadi ada beberapa teknologi tren dunia yang saya nggak perlu menjelaskan ini, tetapi sekali lagi bahwa sesuatu yang harus kita pikirkan, bukan hanya misalnya terkait dengan people centric, terkait dengan smart spaces dan lain-lain. Kita harus memikirkan bahwa ada tren dunia, mana yang bisa kita tangkap, apakah kita harus menangkap semuanya, apakah kita harus fokus pada sesuatu yang hal tertentu, mana keunggulan kita, mana market hole, mana opportunity yang available itu ya. Jadi itu sekali lagi ini saya percepat saja tentang bahwa kita tetap harus mengantisipasi the emerging technologies ke depan. Kalau teknologi, sekali lagi ini kan kita tidak hidup sendirian. Saya menyarankan misalnya salah satu metodologi yang bisa kita gunakan untuk membuat prioritas riset adalah dengan metode weak spot teknologi. Jadi kita fokus ke titik-titik lemah dari pelaku pencipta teknologi dominan di dunia ini. Karena sekali lagi banyak sekali kalau sekarang ini kan supply chains itu sudah nggak lagi, kita ini kan di dunia sudah merupakan sebuah rantai dari kumpulan, dari rangkaian anak-anak rantai. Jadi anak-anak rantai itulah yang kita pilih. Kita tidak harus menciptakan sebuah rantai utuh dari hulu ke hilir,
tetapi kita bisa jadi menjadi menciptakan fokus kepada rantai yang selama ini lemah, yang tidak menjadi monopoli, tidak kita punya kompetisi di hadapan pelaku-pelaku industri dunia, teknologi dunia, pencipta teknologi dunia, misalnya Cina misalnya. Misalnya kita memfokus kepada mentarget kepada bagaimana weak spot-nya Cina, sehingga kita fokus ke sana, riset kita juga akan fokus ke sana, agar kita tidak menginvent new wheel selalu. Kita fokus kepada fokus kepada sesuatu yang justru menjadi kelemahan pihak-pihak lain. Ini metodologi yang perlu kita pikirkan. Dan semuanya itu tidak mungkin lagi, sekali lagi seperti tadi, karakter disrupsi, bahwa kita tidak lagi bisa bicara monodisiplin. Kita arahnya adalah ke transdisiplin. Kita tidak lagi berpikir pohon ilmu. Ilmu adalah sebuah hutan belantara yang di dalamnya ada semak belukar juga, gitu. Nah, ini kira-kira teknologi yang kita ciptakan. Saya recall kembali framework yang tadi saya sampaikan, bahwa ada konteks disrupsi, ada konteks hyper kompetisi, pendidikan teknik harus meng-create teknologi, di mana kita harus fokus. Tadi kalau saya menyarankan weak spot dari pelaku dominan teknologi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan teknik harus meng-create talenta. Nah, ini salah satu misalnya adalah digital talent gap. Jadi ketika dunia sedang war di bidang digital, kemudian banyak sekali gap yang masih yang belum ditutup, dan itu ada peluang besar yang bisa kita tutup itu. Dan saya menyebutnya soft skill menjadi penting, bukan hanya bagi pendidikan di sosio humaniora, tapi soft skill menjadi penting juga di pendidikan teknik. Oleh karena itu saya sering menyebutnya tidak soft skill, tetapi saya suka menyebutnya essential skills gitu. Ini ditulis, mohon maaf, ditulis soft skill, tapi saya lebih suka menulisnya sebagai essential skill. Jadi pendidikan teknik dihadapkan kepada disrupsi, dihadapkan kepada hiperkompetisi, bukan hanya meng-create hard skill yang relevan, tetapi juga talent harus di-develop soft skill-nya, harus di-develop essential skill-nya. Yang essential skill ini pada umumnya ini pengalaman sebagai dekan, pengalaman sebagai rektor, justru tidak menjadi prioritas, bahkan tidak masuk di dalam kurikulum. Gitu. Misalnya pendidikan teknik, ya, essential skill yang sesuatu yang essential itu malah menjadi harus digali mahasiswa sendiri di luar kurikulum yang terstruktur. Nah, ini saya sangat menyarankan bagaimana agar pendidikan teknik pun membuat prioritas yang besar kepada developing essential skill atau soft skill ini di luar hard skill. Karena kita bukan hanya mencetak engineer, kita mencetak orang yang pembelajar. Orang yang bisa survive, anak-anak muda, lulusan yang bisa survive ke depan adalah orang yang pembelajar. Saya sering menyebutnya menjadi agile, powerful learner, menjadi pembelajar yang cerdik gitu. Mengapa kok begitu? Karena dunia penuh disrupsi. Kalau dunia penuh disrupsi, maka ketidakpastian menjadi penting. Sesuatu bisa come and go, sesuatu yang mapan bisa ambruk total, begitu, tidak terduga sama sekali. Dan yang kedua, di hadapan hyperkompetisi, strategi itu sangat tergantung kepada apa yang dilakukan oleh pihak lain. Ya, itu sekali lagi membutuhkan soft skill, membutuhkan essential skill. Kalau bahasanya Pak Presiden pada pidato kenegaraan tahun yang lalu, kita tidak cukup lebih baik daripada sebelumnya, kita harus lebih baik daripada yang lainnya. Itu adalah sebuah perilaku, sebuah essential skill yang dibutuhkan di era hyper competition. Gitu. Nah, oleh karena itu ini tantangan luar biasa di pendidikan teknik.
program studi barangkali juga harus dilakukan banyak sekali adjustment, dan terus kemudian minimal silabus, kurikulum, ekosistem di dalam lembaga pendidikan. Sekali lagi ekosistem. Ekosistem itu much more than silabus ada di dalam kelas. Sesuatu yang ada di luar, sesuatu yang ada di lingkungan kampus, sesuatu yang ada di sekitar kampus adalah ekosistem yang memberikan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang essential skill maupun yang hard skill. Nah, talenta hybrid jobs. Jadi talenta yang ke depan adalah semuanya untuk mengisi job yang hybrid. Jadi sekali lagi ini penting sekali, kita harus besar-besaran melakukan. Saya sangat berharap bahwa Merdeka Belajar menjadi sebuah ruang yang luar biasa untuk meng-create tadi essential skill dan juga untuk menghasilkan hybrid competence, kompetensi yang hybrid, dan kompetensi yang penting adalah yang paling resisten, yang paling tahan terhadap hyper automation gitu. Ini kan proses otomasi sudah mencapai titik tidak lagi otomasi tetapi sudah hyper otomasi, karena orang sudah meng-create AI, sudah mengalami pengembangan yang lebih ekspansif lagi. Saya kira ini Bapak Ibu jauh lebih lebih legitimate untuk menyampaikan daripada saya. Nah, oleh karena itu hybrid jobs yang butuh hybrid skill juga tumbuh jauh lebih cepat daripada skill-skill yang lainnya. Intinya, sekali lagi, mengapa ini keterbukaan di Merdeka Belajar di pendidikan teknik juga menjadi sangat penting. Sekali lagi karena pada akhirnya essential skill tadi adalah yang paling resisten, yang paling tahan terhadap hyper automation. Cuma kita ini kan bukan hanya beradaptasi terhadap hyper automation. Kita ini bukan saja beradaptasi terhadap disruption, tetapi harapan kita itu juga to disrupt. Bahwa kita juga, talenta kita itu juga menghasilkan leader untuk disrupting, bukan disrupted. Jadi, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi ini sebagai entry masuk diskusi, bahwa talenta yang kita ciptakan adalah talenta yang ready to disrupt, able to disrupt, bukan semata-mata capable to be disrupted ya. Bukan saja beradaptasi terhadap disruption, tetapi adalah skill to disrupt. Otherwise kita akan menjadi follower, kita tidak pernah menjadi leader. Otherwise kita akan menjadi disrupted, kita tidak menjadi leader untuk disruption. Nah, ini kalau kita perhatikan, talenta yang kita butuhkan ke depan adalah talenta-talenta yang essential skill itu dominan sekali. Nah, ini sekali lagi pentingnya pendidikan teknik juga mengalami, jangan semata-mata fokus ke hard skill. Nah, oleh karena itu apa strateginya ke depan? Sekali lagi saya ulang slide saya yang kedua tadi. Environment-nya adalah disruption dan hyper competition. Pendidikan teknik harus meng-create talenta dan teknologi yang relevan, bukan hanya mampu beradaptasi dengan disruption dan hyper competition, tetapi juga able to disrupt, ya, menjadi leader di dalam era hyper competition dan disruption. Strateginya apa? Nanti diskusi detailnya, saya mencoba untuk tetap stick tidak lebih dari 30 menit, agar kita punya waktu diskusi, bahwa ini memang pendidikan tinggi membutuhkan sebuah saya selalu mengatakan kalau di kawan-kawan universitas lain saya nggak berani, tapi kalau di UGM saya berani untuk mengatakan, ketika pemerintah pusat itu punya policy kampus merdeka belajar bagi mahasiswanya,
kampus juga merdeka, diberi kemerdekaan atau mulai diberi kemerdekaan atau diberi keruangan untuk merdeka, diberi kesempatan memperjuangkan kemerdekaannya. Pertanyaan saya selalu kalau saya diskusi internal UGM adalah apakah kita sendiri mampu memerdekakan diri? Ibaratnya kita biasa menjadi burung yang hidup di dalam sangkar gitu. Ketika sangkarnya dibuka, kita terbang nggak gitu. Nah, jangan-jangan justru nanti ada problem di internal kita yang tidak punya keberanian, penuh dengan ketakutan untuk memanfaatkan kemerdekaan itu. Jadi ini apa ya, refleksi diri yang harus kita lakukan. Minimal saya tetap menganggap diri saya sebagai orang pendidikan tinggi, jadi saya sering jangan-jangan kita gitu yang tidak berani untuk memanfaatkan kemerdekaan itu untuk memperjuangkan apalagi gitu. Nah ini proses yang harus kita pikirkan. Misalnya kita tidak bisa berpikir lagi fakultas. Kalau di beberapa perguruan tinggi itu sering kita menyebutnya kita ini bukan university, tapi multiversity gitu. Karena memang sangat sulit untuk memblended, padahal tuntutan kita ke depan adalah hybrid. Kita harus integratif, kita harus start from the outcome. Tadi bagaimana kita menghasilkan talenta dan teknologi yang relevan di era disrupsi dan hyperkompetisi. Mitra kita tidak lagi bisa parsial, kita harus multi, kita harus invite mitra kita into campus, dan juga kita membawa mahasiswa out of the campus, termasuk dosen, bagaimana kita mendapatkan dosen yang come and go. Dosen kita harus keluar, bekerja di industri 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian balik lagi ke kampus, dan sebaliknya orang industri bekerja di kampus. Ini tantangan luar biasa. Kita sedang memikirkan bagaimana manajemen ASN itu memungkinkan in and out itu. Otherwise, orang pendidikan tinggi akan berpikir dengan caranya sendiri, orang industri akan berpikir dengan caranya industri sendiri, orang government akan berpikir dengan caranya sendiri. Ini harus ada mutasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi orang kampus keluar ke government, habis itu masuk industri, balik lagi ke kampus, tentu saja ini akan luar biasa, dan sebaliknya juga demikian. Jadi ini sesuatu yang harus kita pikirkan, dan mari kita berani untuk melakukan ini, mendorong pemerintah untuk melakukan ini dan secara internal. Dan saya sering mengatakan kita tidak bisa men-set sebuah policy itu forever. Mengapa? Disruption. Kalau saya waktu jadi dekan, saya selalu mengatakan mata kuliah itu dibuat aja sebanyak mungkin kapita selekta. Mengapa kapita selekta? Ya biar dari satu semester ke semester berikutnya mata kuliah bisa berubah-ubah. Mengapa berubah? Ya memang dunia berubah gitu. Dunia sudah berubah, literatur nggak pernah berubah puluhan tahun gitu. Itu yang sering kami sebut kita ini seperti harus berjalan di atas api. Firewalking. Firewalking itu berjalan selalu cepat. Pertama cepat, kalau nggak cepat terbakar kita. Dan yang kedua juga agile. Menginjak sisi kanan atau sisi kiri ya sangat tergantung pada di mana bara api yang menyala. Kalau enggak kita terbakar juga. Ini jadi keberanian itu dan termasuk keberanian untuk kalau ini program studi, misalnya banyak program studi yang berubah, tapi perguruan tinggi yang besar-besar kelihatannya lebih sulit untuk agile, untuk mengenalkan program studi baru. Minimal adalah inovasi di bidang pembelajaran. Ini yang menurut saya penting untuk dilakukan. Itu. Sekali lagi tadi bagaimana kita ini contohnya tentang digital talent.
gap antara supply and demand yang begitu tinggi. Apa yang perlu kita lakukan, dan ini berlaku untuk yang lain juga, kita harus berani melakukan dekonstruksi kurikulum secara radikal. Memang kalau kita lihat secara umum ini pengalaman sebagai rektor, kurikulum masing-masing disiplin itu kelihatannya punya porsi yang berbeda-beda sejauh mana dia bisa disupdate gitu. Misalnya, taruh kata saya ambil contoh saja fakultas kedokteran misalnya, atau pendidikan dokter misalnya. Pendidikan dokter mungkin karena apa namanya teknikalitasnya sangat tinggi dan seterusnya, maka porsi untuk mempertahankan yang lama barangkali yang monodisiplin mungkin cukup besar. Multidisiplin, interdisiplin, transdisiplinnya relatif lebih kecil dibandingkan misalnya ilmu sosial dan humaniora. Ilmu sosial dan humaniora harus berani untuk melakukan radikal kurikulum deconstruction yang lebih besar lagi. Gitu. Dengan cara apa? Merelaksasi. Kalau saya menggunakan istilah dari dulu, relaksasi kurikulum. Saya mohon maaf kalau saya sering mengatakan begini. Terakhir saya katakan di asosiasi HIPI, Himpunan Ilmu Sosial. Saya bilang dosa jariah seorang dosen itu adalah kalau memaksa mahasiswa agar meniru seperti dirinya. Dan dosa jariah seorang dosen yang kedua adalah kalau memaksa mahasiswa harus belajar darinya. Kalau belajar orang lain nggak lulus. Nah, ini kita harus berani melawan ego itu. Silakan mahasiswa belajar pada siapa saja. Kita harus berani melepaskan itu. Belajar pada siapa saja, kapan saja, dengan cara apa saja, dan tentu saja ada porsinya yang masing-masing disiplin berbeda-beda. Dan yang kedua, pentingnya untuk membuat kurikulum yang memberikan struktur experience yang sangat kuat. Terutama sekali adalah personalized learning, personalized kurikulum. Mata kuliah pilihan diperbanyak sehingga mahasiswa yang salah program studi nggak selamanya salah karena dia bisa meramu dengan yang lain. Dan even bahkan self-paced learning, jadi kecepatan pun dia bisa atur sendiri. Itu kembali kalau dengar-dengar dulu katanya pendidikan kita di awal-awal kemerdekaan seperti itu malah gitu, ada self-paced learning, orang bisa lebih cepat atau lebih lambat dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan bagaimana kurikulum memberikan ruang kepada mahasiswa lebih besar untuk experience lebih banyak. Dan ini kebijakan pusat berupa kampus Merdeka dan Merdeka Belajar harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya masih ada waktu 5 menit, sudah 30 menit, saya akan percepat. Oleh karena itu, students-nya harus berubah, lectures harus berubah, fakultas juga demikian, universitas atau lembaga pendidikan tinggi juga demikian. Ini perubahan-perubahan yang penting untuk kita lakukan. Dan mau tidak mau, karena hyper competition tadi dan pendidikan teknik harus kejar-kejaran meng-create talenta dan menghasilkan teknologi, maka mau tidak mau menurut saya engagement dengan bisnis itu harus diperbesar. Tidak berarti larut terhadap kepentingan bisnis. Tidak berarti larut terhadap hanya mensuplai apa yang dibutuhkan oleh korporasi. Tetapi engagement yang tinggi, di mana kita bisa mensuplai tenaga kerja jangka pendek yang dibutuhkan oleh korporasi, oleh bisnis, oleh dunia kerja. Tetapi di saat yang lain juga inspiring, menjadi guru dari bisnis, menjadi guru dari korporasi. Ini makanya engagement menjadi penting dan salah satu kendala yang luar biasa adalah people. Saya merasakan betul sekali lagi waktu menjadi rektor dan kendala kita yang paling luar biasa adalah people di dalam pendidikan tinggi. Karena sekali lagi
pendidikan tinggi kita, terutama pendidikan tinggi negeri, dipenuhi oleh dosen-dosen yang dari kecil ya, dari dosen. Bahkan tidak pernah keluar kemana-mana kecuali belajar di perguruan tinggi, terus kemudian menjadi dosen, terus menjadi dosen. Jadi mindset-nya menjadi mindset sangat dosen banget gitu. Nah, ketika kita butuh ada blended pada hybrid, disitulah kesulitannya. Makanya Pak Dirjen, tolong beri kami masukan, kita akan menyiapkan RPP tentang manajemen ASN, dan yang kita bayangkan salah satunya yang kita bayangkan adalah mobilitas ASN keluar masuk dari rumah aslinya. Agar apa? Agar membangun ekosistem yang melahirkan para pendidik yang hybrid dan para pelaku juga korporasi dan government policy yang hybrid juga. Ini jadi dosen berapa tahun, kemudian kerja di government berapa tahun, kerja di korporasi berapa tahun, balik lagi menjadi dosen. Nah, ini akan melahirkan bukan knowledge, tetapi insting, karakter. Kita tidak butuh semata-mata knowledge bisa dikejar belajar sendiri, tapi karakter itu harus dibangun melalui ekosistem. Saya bereksperimen, ini eksperimen sama adik-adik, ini contoh mata kuliah semester kemarin. Saya ingin mengatakan kita membuat mata kuliah kewirausahaan sosial, tapi cara pembelajarannya sangat tidak konvensional, itu sangat tidak konvensional. Mengapa? Ya penting untuk beda dari biasanya. Mengekspos mahasiswa dengan sesuatu yang berbeda itu penting. Agile, creativity, gitu. Ini contohnya mata kuliah yang hampir sepenuhnya diisi oleh para pelaku. Kini memang titik ekstrim, kolaborasi. Jadi kolaborasi, student center, project based, case study, ya. Kemudian belajar dengan mentoring. Setelah kuliah pun sampai sekarang ini masih mentoring untuk menjadi sociopreneur, gitu. Ya, suasananya fun, orang-orang hebat ternyata happy untuk sharing. Terus kemudian bermitra dengan banyak perusahaan, banyak pihak. Mengapa? Ini bukan hanya bermitra untuk mendapatkan sponsor atau apa, tetapi membiasakan mahasiswa. Oh, kita bisa meng-create sesuatu yang lain walaupun kita nggak punya uang, tapi kita punya network. Oh, caranya kuliah berbeda. Tadi saya contohnya ada juga yang celana pendek. Saya bilang nggak apa-apa celana pendek, biar ada yang beda aja. Membuka, nanti kalau kita terus-menerus seakan-akan mahasiswa terbiasa bahwa dunia itu hanya itu saja. Kita ingin mengenalkan bahwa dunia itu penuh dengan variasi, penuh dengan kekayaan. Sampai kita memanfaatkan waktu pandemi, ini kita membuat project sharing jangan jauh, ada berita-berita dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Kemudian pitching juga, pitching juga kita buka untuk adik-adik mahasiswa. Dia merasakan gimana berkompetisi mendapatkan investasi misalnya. Itu sebuah experience. Apa yang dunia nyata yang akan harus dia tempuh ke depan untuk menjadi entrepreneur, itu dilalui melalui proses mata kuliah ini. Dan ini kita menghasilkan, saya suka happy karena sampai sekarang mereka tetap aktif walaupun sudah lulus, gitu. Termasuk ini program ini dibantu oleh Narasi dan kita mendapatkan Jadi terakhir hack the crisis. Sekarang ini kita dihadapkan pada situasi COVID, pandemi masih lama akan berlangsung. Kita tidak tahu akan selesai kapan. Ekonomi di bidang teknologi, ini juga momentum luar biasa